wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali apa yang terjadi di layar kaca? Tahu dengan apa yang terjadi di studio Indonesia malam hari ini? Malam hari ini Ya, malam hari ini kita akan buka langsung dengan konsultasi tentang yang sedang terjadi di dunia. Ini pasti banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang timbul di benak kita. Dan, update terbarunya tapi tolong ya. nanyanya gantian ya. Iya. Oke, jangan berebutan. Iya. Karena ini pasti ramai banget, karena kita pasti pengen bertanya semuanya. Oke, langsung saja ini dia, Dr. Vito Damai. Dokter Vito minjem sepatunya Onat. Itu keren makanya. Beda. Dokter Vito, waktu 2 minggu lalu kita bertemu di sini. Ramai banget. Minggu lalu kita phone call ya dengan Dokter Vito. Kali ini kita ada kesempatan untuk mengundang kembali Dokter Vito di sini. Ini yang lagi ramai dibicarakan juga ya. Di depan sendiri juga di Studio Net ini, di depan ada cairan disinfektan yang disemprotkan. Iya, tadi kena juga sih. Nah itu sebetulnya yang tepat itu seperti apa sih dokter? Nah, Katanya kata WHO nggak boleh. Jadi gini, disinfektan itu berguna untuk barang-barang yang kita gunakan, bukan buat semprot ke manusia. Oh. Yang utama sebenarnya adalah kebersihan diri. Contoh nih, aku kasih contoh aja ya. Kalau di depan nih misalnya ada orang yang anggaplah dia ternyata udah terinfeksi. Ya. Udah disemprot-semprot juga kan di dalam tubuhnya virusnya masih ada. Oke. Di dalam sini dia batuk bersin depan kita. Ya kita kena semua. Walaupun di depan udah didisinfeksi, ceritanya udah disemprot-semprot, virus dalam tubuhnya tidak mati. Oke. Ya. Tapi meminimalisir kan dok? Dengan apa yang ada nempel di badan atau nempel di badan. Nah itu kalau mau dibilang ada manfaatnya sedikit ya maksud paling itu. Jadi paling kalau misalkan dia kotor banget, misalkan karena ini udah banyak orang yang batuk depan dia, kan kita nggak tahu kan. Dia lagi jalan kemana aja, contoh nih misalnya dulu masih rame di transportasi umum, mungkin kan desek-desekan, ada orang batuknya di belakang dia kan, dia kan nggak tahu. Nah kalau dia masuk ketemu kita, begitu kita mungkin bersentuhan sama bajunya, ya mungkin saja terjadinya mungkin ada kuman atau virus yang nempel. Oke. Tapi itu mati nggak sih dok? Yang di baju itu mati nggak kalau kena disinfektan? Kalau udah lewat berapa jam, kalau udah dikasih disinfektan, mesti deh virus dikasih alkohol sih dia mati. Ya. Sampai saat ini sebenarnya tidak ada data yang terdokumentasi bahwa ternyata dari bekas-bekas itu bisa membuat seorang jadi sakit. Nah tapi nggak terdokumentasi bukan berarti nggak ada. We don't know. Just we don't know. Tapi kemungkinannya bisa terjadi. Secara teori harusnya bisa. Teori bisa. Ya, secara teori bisa. Tapi itu sampai benar-benar canggih ya. Ada yang mobil disinfektan juga, disemprot seperti itu. Masuk komplek, ada tuh yang masuk komplek. Itu masuk kompleks tuh sekarang kayak gitu loh. Oh iya? Disemprotin gitu ada. Bahkan pakai drone juga ada yang kayak gitu kan. Komplek ada aku. Efektifkah dok? Nah itu karena di Wuhan sudah pernah dicoba. Jadi mereka saking memang mau betul-betul bersih, mereka pakai drone, mereka disinfeksi tuh tempat-tempat itu. Yang benar adalah kalau tempat-tempat yang sering dikunjungi atau pernah dikunjungi oleh orang yang COVID positif, itu ya. Atau cara yang benar ada disinfektan adalah gini, kalau kita ada tombol-tombol lift di depan gagang-gagang pintu, itu harusnya lebih sering dibersihkan. Memang di Wuhan juga demikian, dan kita pun harusnya demikian, lebih sering kita bersihkan, itu iya. Yang paling penting menurutku adalah barang-barang pribadi kita, handphone. Aduh, itu dia tuh. Iya kan, kita handphone kan nggak tahu habis pegang apa. Kadang-kadang kita udah mandi, udah bersih, di rumah mungkin di kasur sambil nonton, mau lihat YouTube Tonight Show gitu kan, buka handphone lagi kan, berarti kita pencet lagi tuh handphone, udah kotor lagi berarti. Nah kalau pulang, mestinya handphone itu kita basuh, kalau saya pakai alkohol. Supaya dia bersih. Tapi nggak direndam ya dok ya? Rendam rusak. Ya semprot-semprot alkohol. Misalkan handphonenya bersih, tapi kita buka situs yang kotor itu. Ngapain? Kan nanya doang. Pikiran lu yang Itu mati nggak dok kalau kena itu? Nanya. Dokter aku mau tanya, nah untuk sterilisasi tempat yang kayak gini, tempat syuting, rumah, itu kan kemarin juga lagi banyak banget yang dilakukan di rumah-rumah gitu kan. Berapa lama sekali sih kita melakukan itu untuk mensterilisasi tempat-tempat seperti ini gitu? Istilahnya sebenarnya bukan sterilisasi, tapi disinfeksi. Itu beda ya. Kalau disinfeksi itu pagi dan siang itu harusnya kita bersihkan. Kalau memang harusnya lebih sering lebih baik kalau tempat itu tempat umum. Jadi kayak public facilities gitu harusnya lebih sering. Jadi kalau di Jepang dan di Korea mereka lakukan jauh lebih sering dibanding biasanya. Ya, kita bisa bayangin aja kalau mereka yang terkenal mungkin negeri yang cukup bersih, lebih sering itu kayak gimana.
Jadi kalau misalkan orang misalkan lagi ya, tiap menit jangan-jangan. Ya harusnya kalau kayak tempat yang kita contoh paling mudah tuh lift ya atau pegangan eskalator. Itu lebih gampang tuh, harusnya kita lebih sering bersihkan karena berapa orang yang pegang-pegang itu. Ya. Karena besi itu katanya virusnya lebih lama di besi ya, Dok ya? Ya, besi, tempat-tempat surface gini itu lebih gampang, lebih lama hidupnya memang. Padat, ya. Bahkan di uang kertas katanya 17 jam dia bisa hidup. Oh iya? Waduh. Iya. Nah itu kalau ngambil ATM tuh yang bahaya ya Dok ya sebenarnya. Ya lu maling kalau ngambil ATM. Bukan maksudnya ngambil duit. Gede banget. Proses ngambil duit itu sering-sering kita lupakan Dok. Karena itu kan ngambil duit itu kan dari mana-mana. Iya. Ya, atau pencetannya ya. Iya, pencetannya atau. Satu lagi, Dok, ini kan soal pemakaian sarung tangan, Dok. Ini kan juga lagi banyak orang pakai sarung tangan. Iya. Itu melindungi dia sendiri atau maksudnya kayak misalnya penjual pakai sarung tangan, dia melindungi pembeli atau dibuat dia sendiri sebetulnya itu? Nah, satu sebenarnya kita bisa ngerti lah psikologis orang, dia takut kan. Ya. Kalau pakai sarung tangan, pakailah sarung tangan plastik. Ya. Kan nggak perlu steril kan, dan nggak perlu juga sarung tangan itu yang bahannya latex, yang medis, yang buat medis gitu. Ya. Kalau memang dia merasa dia nggak safe karena dia harus pegang-pegang sesuatu, ya pakai itu, nggak apa-apa. Hanya ingat juga bahwa sarung tangan itu kalau dia sering pakai dan dia nggak bersihin, berarti itu kan menularkan virus juga. Sama sebenarnya penyakit, atau misalkan nggak sadar bolong. Ya sama aja sebenarnya. Jadi memang dari antara semua ini, mau disinfeksi, mau pakai sarung tangan, yang paling efektif ya cuci tangan. Cuci tangan ya, Dok. Cuci tangan sendiri. Kalau Anda lihat sekarang ini di rumah sakit, orang nggak pakai jas putih lagi. Ini sih kan karena disuruh aja pakai jas putih di sini. Kenapa Dok? Karena jas putih ini kan terjuntai nih. Saya kalau periksa pasien, ini kan mungkin dia akan nempel di sana. Saya habis periksa pasien, mungkin saya balik badan, ini kena orang lain. Jadi nanti ketika saya periksa pasien berikutnya, takutnya ini akan ada yang nempel. Makanya sekarang kita nggak dianjurkan lagi pakai jas putih. Jarang pasti. Pakai apa? Kaos ketat. Berarti udah banyak yang berubah juga, Dok ya, dari pola cara hidupnya dan juga segala macam, banyak yang berubah lah. Sangat berdampak. Di rumah sakit juga sangat berdampak. Jadi kita semua sekarang lebih hati-hati pakai. Juga kalau kita ngomong di poli, kalau Anda lihat ada yang pakai di sini kaca. Atau dokternya pakai kaca. Oh, yang kayak orang ngelas ya Dok ya? Kayak orang ngelas tapi transparan. Iya. Karena memang ini kadang-kadang pasien karena dia merasa takut ada stigma ya, bahwa ini dia penyakitan gitu. Jadi akhirnya dia takut ngomong sama kita. Jadi kalau ditanya di luar, harusnya kan kalau misalkan orang ini sudah curiga ada infeksi corona, maka dia akan kita pisah ruangannya supaya tidak menginfeksi orang lain. Nah ini karena udah takut, tanya ada demam nggak? Oh nggak pernah demam, batuk nggak, pernah keluar negeri? Oh nggak, di sini terus. Padahal ternyata diperiksa, loh ini kan dari klinisnya aja di foto udah kelihatan bahwa ini, wah ini curiga nih. Stigmanya itu yang juga katanya jauh lebih berbahaya dibandingkan virusnya ya Dok ya? Iya, karena kesannya nanti ada yang lucu gini pasien ini. Jadi anaknya nggak boleh main ke rumah tetangga. Padahal katanya dia itu cuman gini, dia itu pernah datang ke acara kondangan. Kondangan itu yang punya hajat, ternyata katanya curiga positif, baru curiga nih ya, curiga positif. Dia datang, jadi dia juga, oh jangan-jangan aku juga nih. Anaknya jadi nggak boleh main ke rumah tetangga. Atau anak-anak perawat, loh kamu kan anaknya perawat kan harusnya biasa di rumah sakit. Jadi anaknya dianggap, wah kamu keturunan, apa hubungannya keturunan COVID? Kan nggak ada. Iya, bahkan ada teman saya yang maksudnya kayak adanya ada di luar kota. Iya. Maksudnya dia misalnya COVID, adiknya ada di luar kota. Malah adiknya yang di luar kota itu bilang, kamu tuh ya adiknya ini, kamu ntar harus keluar dari kota itu, sampai kayak gitu. Itu stigmanya tuh kayak udah terlalu menyeramkan. Padahal dia beda jauh gitu. Kan ini banyak sekali petugas-petugas supermarket, masih karyawan juga, restoran yang masih buka. Ya contoh seperti kita juga nih. Supaya kita merasa bahwa ya kita ada rasa aman itu, harus apa kita harus jauh-jauhan. Tapi sebenarnya disinfektan yang di depan itu juga sebenarnya agak membuat kita agak lebih nyaman kali ya. Hanya memang bagusnya kalau disinfektan yang di depan itu, disinfektan chamber itu ya jangan kena muka. Tapi tadi baik sih, yang menyemprot bilang, dok jangan kena mukanya, katanya. Oh baik juga, dan udah tahu berarti ya. Jadi emang jangan kena langsung muka, karena itu kan bahan iritan. Iritan itu berarti kan dia bikin iritasi. Ujung-ujung ini hidung kita ada mukosa ya, lapisan selaput lendir, mata juga di bagian rongga mulut ini adalah pertahanan kita yang paling depan untuk mencegah bahan penyakit masuk ke dalam. Jadi bayangkan kalau benteng kita yang paling depan malah dirusak dengan alkohol, malah jadi rusak berarti kan? Iya. Nah justru itu sebenarnya malah jadi kurang efektif kalau tidak digunakan pada mestinya, pada tempatnya. Penggunaannya ya. Kita untuk menjaganya ini gimana dok? Apa kamu? Kalau kita mau menjaga, satu, yang paling penting sebenarnya physical distancing. Karena ingat bahwa COVID ini tidak
menular melalui udara. Jadi bukan karena dia terbang-terbang di udara kan. Sepanjang kita menjaga jarak 1 meter atau lebih bagus lagi 2 meter, maka harusnya dia tidak akan kena ke kita. Dan yang kedua adalah tadi cuci tangan aja. Dan kalau memang saya ngerti juga sih kadang-kadang kalau tempat yang umum kayak restoran gitu kan lebih bagus kalau memang mau supaya pelanggannya juga safe juga dia pakai masker nggak apa-apa. Untuk dia nggak apa-apa. Dan sekarang katanya kalau mau pakai masker, kalau bukan petugas medis boleh pakai kain. Nah itu tuh yang mau ditanyain karena kan memang sekarang katanya kita kan nggak tahu kalau kita bisa jadikan carrier kan. Berarti haruskah kalau kita memang terpaksa berkegiatan di luar menggunakan masker aja gitu. Atau gimana dok? Maksudnya dalam keadaan yang kayak gini ya sekarang di Indonesia. Seharusnya memang gini, sepanjang kita physical distancing harusnya tidak akan menular. Karena tidak akan menular karena memang sudah dikenali bahwa cara penularannya sampai sekarang yang terbukti adalah dengan droplet. Jadi bukan dengan airborne, bukan dengan di udara. Jadi sepanjang kita menjaga jarak harusnya enggak. Hanya memang benar, nggak semua orang sedisiplin itu. Betul. Nggak semua orang. Jadi kalau memang merasa bahwa kayaknya nggak mungkin nih saya kayak gitu, pakai masker nggak apa-apa, tapi masker kain saja. Masker kain udah cukup lumayan ya. Masker kain udah cukup, udah karena lumayan. sempat yang pada diprotes gitu, misalnya saya pakai masker kain itu tuh nggak sesuai gini-gini, padahal kan cuma mencegah aja sebenarnya. Untuk medis memang tidak bisa. Ya, ini hanya seperti kita ya udahlah, oke lah kalau memang kamu merasa bahwa tidak mampu menjaga jarak, ya sudah kita lumayan. jadi untuk ini kan pasti jadi agak kehalang masker kan kalau mau. Iya, sebenarnya nggak perlu memang kalau memang bisa menjaga jarak 2 meter dan cuci tangan terus sebenarnya tidak perlu masker. Dokter, sebenarnya. ini kan katanya COVID-19 ini bisa sembuh sendiri. Itu sembuhnya tuh berapa lama sih di dalam tubuh kita bisa hilangnya? Dan konsumsi vitamin apa aja yang baik setiap harinya? Karena jadinya orang banyak juga yang takut. Saya minum vitamin C terus dok, sampai kencing saya kuning banget. Karena ada yang kayak gitu, misalkan saya punya penyakit mah akut, saya punya GERD, jadi saya nggak bisa konsumsi vitamin C setiap hari. Padahal kan kita membutuhkan vitamin C. Terus ada juga orang-orang yang saking paniknya dia konsumsi banyak banget vitamin dan malah jadinya imunitasnya jadi malah turun, bukan yang malah bagus. Vitamin C sekali seminggu loh katanya. Vitamin C ada yang banyak sekali seminggu. Biar jawab. Oke, jadi ini menarik sekali karena memang orang itu pikir nanti sembuh sendiri malah jadi meme ya, jadi banyak ya. Nah sebenarnya gini, semua penyakit virus pun sembuh sendiri kecuali beberapa penyakit virus tertentu yang malah menghancurkan kekebalan tubuh sendiri ya. Tapi kalau virus itu memang umumnya sembuh sendiri. Nah sekarang khusus corona ini memang 95% kan ringan sekali. Malah hampir bergejala sangat ringan. Nah sekarang dia sembuh sendiri, dia butuh waktu 14 hari karena itu kita disuruh karantina 14 hari. Paling jauh katanya ada laporan kasus bisa sampai 28 hari. Makanya kita juga diperpanjang akhirnya. Untuk benar-benar mematikan virus tersebut. Nah sepanjang itu kapan dia benar-benar sembuh? Ada yang 7 hari, ada yang 3 hari, ada yang 4 hari tergantung kekebalan tubuh dia. Di dalam rumah sakit ketika memang dia nggak kenapa-kenapa, baik-baik aja dia bisa aktivitas, maka dia dikasih sebenarnya ya kadang-kadang orang bilang kenapa saya cuma dikasih infus ya? Ya memang karena cuma itu aja obat kekebalan tubuh sendiri kan dikasih vitamin biasanya. Kecuali kalau dia ada semakin berat. Contoh gini nih, virus itu ketika dia masuk dalam tubuh kita, dia menginfeksi, kekebalan tubuh kita melawan. Berarti kan sibuk nih kekebalan tubuh kita kan, tentaranya sibuk. Nah, biasanya nanti akan muncul infeksi ikutan. Aji mumpung begitu lihat, wah nih lagi lemah nih, ada kolaborasi, kolaps. Nah, jadi akhirnya muncullah infeksi bakteri bersamaan dengan itu. Nah, itu barulah dikasih antibiotik. Barulah kalau dia sesak dikasih anti sesak. Kalau misalkan dia demam dikasih anti demam. Nah, seperti itu keadaannya. Nah, kalau misalkan dia dalam 3 hari, 4 hari udah enakan, udah baikan, ya sudah biasanya tetap lanjutkan isolasi mandiri aja dengan obat-obatan yang memang sangat minimal. Yang penting gizi tercukupi. Vitamin dok? Vitamin yang dibutuhkan memang yang paling utama dikasih vitamin C dosis tinggi. Kalau memang kita bukan dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat nih kayak gini ya, sehat-sehat aja, berarti kan kita yang penting tercukupi kebutuhan harian. Makan 3 buah jeruk, makan 1 jambu biji, udah cukup mencukupi kebutuhan kita sehari-hari. Kecuali kalau kita memang lagi nggak fit dan butuh lebih, boleh kita tambah suplemen. Ini dokter ngomong jambu nih, semua pada beli jambu. Berarti kalau orang-orang yang punya vitamin C 500 mg atau 1000 itu jangka minumnya itu gimana dok? Kan nggak boleh juga setiap hari. Ada dalam kondisi sehat. Dalam kondisi sehat ya, udah menjaga kalau aja. dalam kondisi sehat emang segitu agak sedikit lebih kebanyakan. Kasihan ginjal ya. Karena itu saya lebih milih kalau itu lebih baik dengan cara alami aja. Dengan makan sebenarnya dari makanan-makanan yang kita punya sehari-hari, kalau kita makan dengan disiplin betul, itu sebenarnya cukup. Contohnya, kalau kita kenal dulu 5 sehat, 4 sehat, 5 sempurna. Ya, sekarang mestinya kita makan itu buah-buahan yang beraneka warna.
Nah, beraneka warna tujuannya apa? Kita makan anggur, ada pepaya, ada jeruk, itu ada antioksidan, ada anti radangnya juga. Maksudnya ada efek-efek demikian yang sudah mencukupi kebutuhan kita sehari-hari. Vitamin C sudah ada. Jadi kita nggak perlu lagi sebenarnya tambahan suplemen kalau memang kita dalam keadaan sehat. Sayur-sayuran, nggak bisa shortcut kayak rainbow cake gitu kan. Nggak beda. Warnanya lain ya. Dok, saya mau nanya nih dok. Kita sebagai orang awam dan dokter yang di dunia medis, sebenarnya sekarang sejauh apa sih negara kita, Jakarta, khususnya Indonesia lebih umumnya, yang terjadi nih apa? Soalnya info yang ke kita ini kan berita-berita simpang siur. Yang terjadi apa? Semakin parahkah? Bakalan ada... Apakah bakal kelar nggak sih dok? Bakal kelar ataukah ada lonjakan yang dar? Ini puncaknya atau bagaimana sih sebenarnya dok? Dan sama tambahan ada pengulangan kak, karena ada beberapa yang bilang setelah tertular sembuh bisa tertular lagi. Iya. Memang bisa sakit lagi. Hanya kalau aku lihat ya, ini justru kita harusnya optimis ya. Karena menurutku kalau lihat dari yang sembuh juga banyak. Jangan lihat yang meninggal banyak. Karena ini kan prosesnya memang lain. Yang meninggal itu juga ada penyakit yang lain juga. Jadi kalau lihat dari keseluruhan, kita lihat yang sembuhnya. Dan sebagian besar kalau kita, pasti ada lah kenalan kita tahu juga ternyata, oh ternyata dia katanya curiga positif. Tapi dia disuruh ke rumah tuh, ada banyak orang-orang yang heboh di media sosial bilang, saya disuruh pulang. Sebenarnya kalau kita lihat the bright side-nya, it means berarti mereka sangat ringan gejalanya sampai rumah sakit bilang udah nggak usah dirawat, ini mah pulang aja. Karantina di rumah. Ya sebenarnya demikian kan. Nah aku percaya sih sebenarnya gini, kunci untuk bisa menangani ini adalah kalau kita physical distancing dan cuci tangan dengan teratur. Sebenarnya tertib ya dok. Iya, karena secara singkat aja gini deh. Virus itu punya jangka waktu, dia punya kadaluarsanya, punya usia. Dia setelah 14 hari atau paling lama dikatakan 28 hari, dia akan mati. Jadi dia harus cepat-cepat menular ke orang lain supaya dia bisa hidup lagi kan. Nah kalau semua, hampir semua, 90% lah kita semua beda-beda, nggak bisa ditularin. Lama-lama kan sembuh tuh mereka. Kalau udah sembuh semua siapa yang mau tularin lagi? Nggak bisa punya tempat buat hidup lagi. Exactly, harusnya kita bisa nangani ini kita semua. Kita jadikan virus itu gembel gitu. Gembel, iya, tapi nggak punya rumah. Harusnya kan virus ada beberapa bilang bisa turun lagi, tapi ternyata di Cina ada beberapa yang tertular lagi dok ya? Pengulangan. Ya, bisa, karena mereka bandel lagi kan. Mereka buka pasar lagi. Pasar yang sama. Jual lagi binatang-binatang yang harusnya nggak dikonsumsi karena mereka sudah tahu bahwa itu tempat penularan. Ya ada aja orang akhirnya makanya. Kasus impor katanya. Iya, yang kita takutkan itu justru after corona efek ini. Orang sekarang udah terbiasa, udah bagus tuh cuci tangan, jaga jarak. Nanti setelah ini beres, balik lagi kayak biasa. Makan pecel ayam, nggak pakai cuci tangan langsung. Kobokan aja juga enggak kadang-kadang. Ya jadi itu aja. Memang orang setelah sembuh. Ini biasa nih. Dokter ngomongin saya. Tadi nggak sebut nama padahal. Jadi memang orang setelah sakit bisa terinfeksi lagi. Karena itulah kita jaga aja. Sebenarnya simpel banget kok. Physical distancing, cuci tangan yang bersih, physical hygiene, it's enough sebenarnya. Tuh, Tonight Lovers, itu aja sebenarnya physical distancing. Sama cuci tangan. Ya. Sadar diri. Kalau sakit pakai masker. Tadi asisten saya datang kan, akhirnya saya suruh datang dok. Setelah sekian lama dia libur, udah lu masuk aja dia kerja yuk gitu. Karena yang lain nggak ada yang bawa. Iya, terus kata Esti bilang, kayaknya dia bindeng deh. Masa sih? Saya tanyain dong, emang gitu suaranya katanya. Yong, lu sakit Yong? Enggak mas, udah sembuh udah lama. Lu demam nggak? Enggak. Kok bindeng? Ya emang bindeng mas, lagi bindeng aja, belum banget sembuhnya. Berarti sakit ya dok ya? Saya suruh pulang dok langsung dok. Iya. Tadi sempat sentuhan sama dia? Dia megang kopi saya di ujung gelasnya dok. Waduh, terus diminum kan? Saya minum dok. Orang ditanyain dok, ditanyain, dok lo demam nggak? Enggak mas, saya nggak demam. Cuman waktu itu kemarin saya sempat kedinginan. Enggak gitu. Jangan sentuh dong, Tadi kan Iyong disuruh pulang, kakak nggak mau pulang juga. Iya. Harusnya yang pulang dia nih. Ngambek. Ya udah, sekarang sekali lagi mungkin ya terima kasih banyak Dokter Vito dan izinkan kami segenap keluarga besar Tonight Show memberikan respect dan apresiasi setinggi-tingginya untuk para dokter ya. Para tim medis, tenaga medis, relawan, serta semua pihak yang banyak berkorban untuk membantu kita menanggulangi pandemi COVID. Optimis ya dok ya? Tetap optimis ya, semuanya tetap optimis. Ingat, kata Dokter Vito sekali lagi, physical distancing dan juga cuci tangan. Selanjutnya kita akan ngobrol bareng Iyong ya. Nggak usah, Iyong udah pulang. Bareng Liyong, maksudnya Liyong. Liyong, bandnya si Onat ya. Yang hadir bawa sesuatu yang baru. Jangan mana-mana, tetap di Tonight Show.